Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Info Ristek. Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTEKNAS ke-19 ini, Kementerian Riset dan Teknologi mengoperasikan armada bus listrik. Armada bus listrik karya anak bangsa Indonesia tersebut disiagakan di Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau PP-IPTEK di kawasan Taman Mini Indonesia Indah untuk melayani publik yang ingin mencoba mengoperasikan armada bus listrik. Bagi para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang ingin mencoba mengoperasikan armada bus listrik, pasti akan mendapatkan tips-tips penting dalam pengoperasiannya. Anda pasti ingin tahu kan tips-tips penting apa saja dalam pengoperasian bus listrik tersebut? Mari kita ikuti saja laporan ini. Mobil listrik yang diuji cobakan untuk publik di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah jenis Electric Medium Bus. Sistem operasi kendaraan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan yang digerakkan mesin pembakar internal pada umumnya. Perbedaan utamanya, Electric Medium Bus tidak memerlukan bensin atau solar, namun cukup menggunakan listrik yang tersimpan di dalam baterai lithium-ion atau Li-ion. Sehingga sebelum menggunakan medium bus, maka baterai Li-ion harus diisi dengan listrik. Sedang proses pengisiannya memakan waktu antara 5 sampai 6 jam. Ketika masyarakat pengunjung TMII hendak mengendarai Electric Medium Bus di PP-IPTEK, mereka tidak perlu ikut menunggu pengisian baterai. Sebab, Electric Medium Bus yang disiapkan di PP-IPTEK sudah dalam keadaan siap pakai. Jadi, para pengunjung yang berminat mencoba mengendarai Electric Medium Bus tinggal naik ke dalam bus. Untuk diketahui bahwa kendaraan yang dioperasikan di TMII ini menggunakan dua jenis baterai. Salah satunya adalah baterai atau aki 12 volt, sama dengan aki dalam kendaraan mesin bensin atau solar pada umumnya. Baterai yang lainnya adalah baterai lithium-ion atau Li-ion yang bertegangan tinggi. Aki 12 volt menyediakan daya ke sistem kendaraan dan fitur seperti audio, sistem pengendalian tambahan, lampu, dan wiper. Sedangkan baterai Li-ion memberikan daya ke motor listrik atau motor penggerak yang menggerakkan kendaraan. Baterai Li-ion juga mencharge aki 12 volt ketika mobil dinyalakan. Sebagai tambahan, sistem kendaraan dapat memperluas jangkauan dengan mengubah kekuatan pendorong menjadi listrik yang disimpan ke dalam baterai Li-ion saat kendaraan melambat atau didorong menurun. Ini disebut regenerative brake. Kendaraan ini dianggap sebagai kendaraan ramah lingkungan karena tidak memancarkan gas buang seperti karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Baterai Li-ion adalah baterai yang bertegangan tinggi. Jika baterai dilepaskan secara tidak benar, ada risiko luka bakar parah dan sengatan listrik yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, dan juga resiko merusak lingkungan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, ada beberapa tips, yaitu jangan biarkan kendaraan dengan suhu di atas 498 derajat Celcius selama lebih dari 24 jam. Jangan simpan kendaraan dalam suhu di bawah minus 258 derajat Celcius selama lebih dari 7 hari. Jangan membiarkan kendaraan selama 14 hari dengan kondisi baterai Li-ion bermuatan 0 atau mendekati 0. Dan jangan menggunakan baterai Li-ion pada kendaraan untuk keperluan atau tujuan lain. Lantas, apa pendapat masyarakat setelah ikut merasakan langsung operasional Electric Medium Bus di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini?
Berikut rangkuman pendapat masyarakat yang dihimpun oleh tim dari Ristek TV. Bagus ya, gitu, karena memudahkan kita gitu taman mini. Mudah-mudahan bukan cuma satu, ada lagi gitu ya. Jadi bisa dipakai bukan cuma pengunjung PPP tapi taman mini gitu kali ya. Pesan saya baru sekali keliling ini sangat smooth, suaranya juga tidak berisik ya. Dan saya harap ini bisa jadi prototipe yang bagus ke depan dan bisa jadi produk massal ya, diproduksi secara massal. Dan saya yakin ini bisa, Kementerian Ristek juga saya yakin bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin Ya, bus listriknya udah kelihatan bagus banget ya, mewah juga, dan di sini udah dilengkapi fasilitas-fasilitas, ada hiburannya juga, dan kayaknya bakalan lebih bagus kalau ada wifi-nya juga deh. Ya, ditambahin wifi-nya ya. Iya. Nah, dan dengan mobil listrik ini mudah-mudahan sih harapannya bis ini bisa dinikmati juga di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan karena akhir-akhir ini kan kita ada isu tentang pemanasan global, yang mudah-mudahan dengan adanya mobil listrik ini bisa mengurangi dampak-dampak yang terjadi dengan adanya pemanasan global. Sukses. Bagus, pengembangan teknologi yang cukup bagus, inovasi yang kalau menurut saya suatu inovasi yang bagus, perkembangan baru, jadi kita bisa memunculkan sesuatu yang baru juga di sini. Oke, thank you, sip. Canggih, mantap, luar biasa. Demikian info Ristek tentang uji coba bus listrik di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sampai jumpa di info Ristek selanjutnya dan salam inovasi Indonesia.